Allah,
ناداه
Allahumma salli wa sallim wa barik
حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسول عبد منا وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه أعزم بذلك ربك ومكانا يمشون دعما لغيبا نادانا أئمة الإسلام أول شافعين ومشفعين ونادت لا توانا يرفع وسدوك وكل يسمع لقولنا فخرك أبانا صلى الله عليه الحمد لله جل بيده وأولا هاجانا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله ينا فلك حبات الله من حنانا صلى الله عليه سوف يعطيك فترضى جل من معطيك قصر عن عطاه مهانا صلى الله عليه وصف محمد فإن تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك مجدك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه ada sudah bu nggak hilang kok selamat mama ini sebelah sini اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما نرى الخروج بعمل عن مثل من ما شاء قد كان محمد بن الأمينة بنت وفد من نهى على الإله مكانا وعلى عبد الله بن عبد المطلب والبرهان صلى الله وكان يأمر الله وجهه وسار إلى ابن المعصوم وللمخاض فوابيت رضوانا سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على قلبه والنفس والسنة العزيز وذكر الأنوار من كل جهاد وفرد بلاد المشافى حانا شمس الهدى وعلى الحبيب مكرم ومصانا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى ربي صل وسلم على النبي محمد صل وسلم وبارك عليه
محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Kita baca dulu sama-sama selawat asyir. Selawat asyir kita niatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin daripada musuh-musuhnya, khususnya yang ada di Palestina. Amin amin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambil diminum minumannya, sambil dimakan makanannya, silakan santai saja. Saya teringat satu kisah yang dulu pernah disampaikan oleh Mas Saiful, mungkin sekitar 3-4 tahun lalu lah. Ini tentang, masih ingat nggak? Apa tuh? Tentang kisah seorang sahabat Nabi. Ini yang namanya adalah Sa'labah bin Abdurrahman. Ya, masih ingat ya? Kita belum lahir. Kita, Masya Allah. Ini seorang sahabat Nabi yang sangat cinta kepada Nabi dan Nabi juga cinta kepada beliau. Sahabat Sa'labah ini orangnya suka caperan sama Nabi. Tahu caper nggak? Cari perhatian. Pokoknya beliau ini pagi-pagi ini selalu lebih duluan berada di depan pintu keluar baginda Nabi, dengan harapan yang pertama kali dipandang oleh beliau, baginda Nabi adalah beliau Sayyidina Sa'labah bin Abdurrahman. Kemudian beliau yang paling rajin menyiapkan air wudu untuk baginda Nabi. Beliau yang senantiasa menyiapkan pemerafikan sendalnya baginda Nabi. Pokoknya mah cari perhatian saja. Majelis paling awal, paling tawajuh, pokoknya macam-macam. Masya Allah, beliau cinta kepada baginda Nabi, Nabi pun cinta kepada Sayyidina Sa'labah. Suatu ketika
Sayyidina Sa'labah diperintahkan oleh baginda Nabi untuk keliling kampung. Satu tugas. Tugasnya komisi ya. Tugas aja ya berarti ya. Tugas aja jadi tugas. Kan yang namanya waktu itu di zaman baginda Nabi itu rumah-rumah nggak kayak sekarang, ada gerbangnya, ada pintunya, ada macam-macam. Ketika ditugaskan untuk berkunjung pada suatu rumah, maka Sayyidina Sa'labah ketika melihat satu rumah daripada penduduk kampung, tak sengaja terlihat aurat wanita yang ada di rumah tersebut. Tak sengaja. Apa? Tak sengaja. Tapi memang sifatnya orang beriman. Orang beriman itu melihat dosa ini seperti gunung yang akan menindih dia. Ini orang beriman. Tapi orang-orang yang tidak beriman melihat dosa ini seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Gampang mah. Kah ini mah, kah itu. Ini naudzubillah, menyepelekan dosa. Kah lalat hinggap di hidung paling juga pergi. Itulah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman itu enggak, dia anggap dosa ini perkara yang besar. Kenapa? Jangan melihat dosanya, tapi kita berbuat dosa kepada siapa? Enggak berani kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Cerita ketika Sayyidina Sa'labah enggak sengaja berbuat dosa ya, melihat aurat perempuan dalam rumah, maka hatinya merasa bersalah. Hatinya merasa bersalah, merasa bersedih, malu. Rasulullah nggak tahu apa yang terjadi. Maka saking malunya kepada Allah, saking takutnya murkanya baginda Nabi, maka beliau setelah itu tidak berani menghadap kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis, beristighfar, minta ampun kepada Allah, hingga beliau ini kayak orang yang gila, kayak nggak waras, saking sedihnya. Di sini memang yang seperti ini insya Allah dimaklumi ya. Rasa malu yang mulia, saking cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah. Jadi ketika berbuat salah merasa bersalah, terpukul hatinya, kecewa. Akhirnya beliau nggak berani menghadap baginda Nabi dan beliau tinggal pergi ke satu bukit ya, satu pegunungan dan tinggal di sana. Rasulullah mencari, esok harinya lihat kok nggak ada Sa'labah kemana? 2 hari, 3 hari, sampai sekian hari kok nggak ketemu sama Sayyidina Sa'labah. Bingung Rasulullah kemana? Beliau nanya sahabat pun nggak tahu. Nggak tahu. Saya cerita Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar ketika beliau membantu ya, bertanya-tanya mencari, kan Rasulullah rindu kepada Sayyidina Sa'labah. Beliau bertanya-tanya hingga singkat cerita bertemu dengan seorang pengembala. Seorang pengembala yang bercerita, ada orang aneh katanya. Di mana? Di Bukit Nuwun katanya. Orang aneh, kerjanya nangis terus. Nggak kenal siapa, pokoknya udah lama nih. Jadi kumisnya pun lumayan nggak dipotong, rambutnya pun nggak dipotong, merasa bersalah. Maka ketika diceritakan juga ciri-cirinya, karena Sayyidina Umar, ini mah Sa'labah ini Sa'labah. Maka saya cerita ya, Sayyidina Umar menemui Sayyidina Sa'labah dan menyampaikan salam dari baginda Rasul dan salam juga kepada baginda Rasul. Tapi Sayyidina Sa'labah itu merasa belum puas, merasa bersalah, dan beliau pada itu dalam keadaan sakit Maka ketika dirayu-rayu, akhirnya Sayyidina Sa'labah luluh hatinya pengen berjumpa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun di tengah perjalanan Sayyidina Sa'labah meninggal dunia itu ya. Sakit parah sehingga beliau menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan sakit dan minta maaf. Ya Rasul, minta maaf. Beliau cerita tentang apa yang terjadi. Maka Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum dengan kesungguhan Sayyidina Sa'labah menjaga hati beliau.
kesungguhan Sayyidina Sa'labah untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Saking sedihnya, mungkin campur aduk antara sedih, malu dan bahagia karena Rasulullah tersenyum, maka Sayyidina Sa'labah meninggal dunia pas di pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kisahnya, masyaallah. Ketika diriwayatkan ketika itu Rasulullah memandikan dan menguburkan, dan ketika beliau Rasulullah mengangkat jenazah Sayyidina Sa'labah, maka Rasulullah berjinjit-jinjit. Rasulullah bertanya, ya Rasul, kenapa kau berjinjit? Katanya, ini soalnya padat semua jalan ini, padat oleh para malaikat sehingga saya susah untuk mencari jalan, mencari celah. Masya Allah, Masya Allah. Sayyidina Sa'labah dicintai Rasulullah dan dibanggakan oleh para malaikat. Satu amalannya apa? Merasa bersalah. Padahal itu kan nggak sengaja, ya, tidak sengaja merasa bersalah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Katanya saya ini setelah dosa, telah tidak amanah, ya, tidak menjaga pesan Rasulullah, disuruh begini malah saya berbuat begini seperti itu. Gara-gara ini amalan ini, masya Allah, Allah cintai beliau, Rasulullah cintai beliau, dan bahkan malaikat pun membanggakan beliau, mengantarkan sebagai jenazah ke makam beliau, masya Allah. Ya Allah karim, inilah kisah Sa'labah. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran, insya Allah ya. Intinya apa? Bagaimana kita ini pandai-pandai menjaga hati baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga hati guru kita, insya Allah ya. Jadi saya terkenal juga sama ada seorang murid, dia ini pengen sekali supaya namanya sering-sering disebut oleh gurunya dan diingat. Maka murid tersebut tuh kalau dia menghadap sama gurunya, dia nggak pernah ngomong saya, anak nggak pernah, tapi sebut namanya. Jadi Syekh, misalnya nih Irfan, Syekh, Aidil gitu. Jadi sebut namanya di depan guru-gurunya. Supaya apa katanya? Saya nanya, kenapa kok kamu nggak pernah ngomong gitu, nggak ngomong saya atau anak? Enggak, wahai guruku, karena apa? Saya pengen agar nama saya sering didengar oleh engkau dan engkau ingat kepada nama saya. Itu Masya Allah. Jadi satu keagungan sekali, satu kemuliaan ketika nama kita diingat oleh guru-guru kita. Saya teringat waktu itu ketika musim itu ya, kemarau ya, musim kebakaran hutan ya, ada helikopter dan di Pelang pun ada kebakaran. Baru ini main-main ini. Saya teringat waktu itu ketika kebakaran yang besar tuh ya, yang sehingga pesawat ini menjadi melinding di Pontianak tuh, mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu ya. Ini saya ditelepon oleh beliau almarhum Maghfurullah Kiai Burhan Khalil. Itu telepon kaget saya tuh, bikin telepon langsung duduk ngobrol. Dikira mau ngapain, ternyata nanya apa gitu. Pan, kamu di sini gimana kabarnya? Katanya ada asap. Oh itu tuh, nangis, masya Allah ya. Nah, nangis. Kenapa coba? Kok segitunya, masya Allah, teringat tuh, masya Allah kan saya. Kalau saya bukan siapa-siapa ya, bukan siapa-siapa lagi. Apalah kan tidak. Tapi beliau nelfon nanyain bagaimana kabar asap. Ya Allah, nanya itu aja. Alhamdulillah Kiai, di sini asapnya lumayan tebal, sehingga kami di sini hari-hari pakai masker. Oh iya, mudah-mudahan cepat pulih kembali Pan. Dah ya, assalamualaikum. Segitu doang, nanya masalah asap ya. Allah karim, ini bahagia sekali. Maka kenapa coba? Ya berarti guru kita ini, masya Allah ya, ada bertanya-tanya, ya, nanya sesuatu. Yang paling senang gimana? Kesan tuh, ketika mau pulang, Pan, mau pulang ya? Iya. Itu ya, beliin. Saya nitip, gitu ya. Bukan beliin, saya nitip. Tolong nitip, bawakan, belikan air lidah buaya. Air lidah buaya itu sama beliau, masya Allah. Itu tuh, pokoknya mau udah lupa semuanya. Mau pulang tuh itu lidah buaya aja tuh. Allah karim. Dan yang aja itu musim ya, waktu itu bagasi masih dibayar ya. Waktu itu bagasi pas bayarnya. Jadi katanya kalau pakai itu di packing itu harus berbayar. Hanya gimana coba? Demi supaya keaman, karena uangnya pas-pasan kan.
Gimana caranya supaya nggak bayar Pak? Ayo, nanya sama itu tuh sama penunggu tiket tuh. Ini Pak katanya kalau nggak bayar tuh harus ditenteng semuanya. Udah dibuka tuh, dibongkar, tinggal tuh dibuat 4 tentengan semuanya. Supaya nggak bayar. Susah nggak masalah. Ya. Yang penting ini bisa terbawa sampai ke pondok, masya Allah. Dan itu yang sedihnya tuh ketika menyerahkan tuh memang nggak boleh masuk pondok. Jadi nitip lewat, jadi bersihkan dulu oleh tim karantina dan lewat Hirosa, pada musim COVID gitu. Tapi bahagia sekali Allah. Jadi inilah ya kebahagiaan kita sama-sama belajar daripada kisah tadi, kisah Sa'labah, bagaimana kita semua bisa menjaga hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi kita ini tiap malam Jumat membaca maulid beliau. Ya. Insya Allah kita semua belajar, tentunya belajar merasa dipandang, dilihat oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika minum pakai tangan kiri merasa gimana Rasulullah melihat kita minum tangan kiri, artinya Rasulullah kecewa. Lihat kalau kita tidur nggak pakai adab, merasa gimana kalau Rasulullah melihat ada di tengah-tengah kita tidur sembarangan, atau macam-macam. Kita semua belajar menghadirkan baginda Rasul dalam kehidupan kita. Insyaallah kita semua menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh para malaikat. Insyaallah ya. Nah, itu mungkin barangkali kisah singkat tentang Sayyidina Sa'labah bin Abdurrahman. Nah, kemudian selanjutnya besok teman-teman daripada Sandai Peduli akan mengadakan aksi bela Palestina dari Sandai untuk Palestina. Maka mari semua ahbabul Mustafa yang ikhwan maupun yang akhwat sama-sama besok kita hadir ya. Kita hadir dan meramaikan. Ya, bawa kendaraan terbaik dan bawa infak terbaik. Gak mesti banyak ya, gak apa-apa ya. Banyak yang penting ya kelasnya. Gak apa-apa 100.000 ya, yang penting ya kelas. Gak usah banyak ya. Yang penting yang terbaik semampunya. Insyaallah ya kita hadir rame-rame memakai pakaian warna putih, lepas Jumat, startnya di Masjid Sadul Rahim, kemudian langsung keliling ke seberang Betul Makmur, Patah, dan nanti titik akhirnya di Simpang 4 Terap. Ya, insyaallah ya. Ya, kita semua niatkan hadir untuk peduli kepada saudara kita di Palestina. Ya. Mungkin kita tidak bisa untuk membantu dengan senjata, tidak bisa membantu dengan tenaga, ya, setidaknya dengan doa dan dengan aksi ini, dengan rasa ini, pastikan kita ini berada di posisi mana, ya, di posisi mana tentunya kita pengen di posisi sebagaimana posisi orang-orang soleh, yaitu membela daripada saudara muslim. Maka ini bukan muslim saja ya, ini masalah kemanusiaan, krisis kemanusiaan, bukan hanya agama ya, bukan hanya agama tapi masalah kemanusiaan. Nah, kita ini semua harus berbuat ihsan kepada seluruh makhluk. Jangan kepada manusia, kepada hewan pun kita harus berbuat ihsan. Bunuh nyamuk harus sekali mati, manusia pun harus sekali mati. Semakin cepat matinya, semakin besar pahalanya. Kalau menyembelih harus ditajam dulu pisaunya supaya nyaman sembelihannya, seperti itu. Untuk hewannya begitu. Ya, kita harus berbuat baik apalagi kepada sesama manusia. Seperti ya. Insyaallah ya. Besok kita ramaikan sholat Jumat berjamaah. Nah, selanjutnya kita pilih ya, pakai motor atau kendaraan terbaik kita, dan juga ini pakai motor roda 2 ya. Nah, tidak dibuatkan pakai roda 4 supaya jalan pun tidak mengganggu, supaya lancar. Jadi semuanya pakai kendaraan, kita bawa anak kita, bawa adik kita, supaya apa? Supaya tahu ada apa nih bang? Ini bah, ini bela Palestina, bela negara yang dijajah ya. Tapi nggak usah bawa pacar kita kalau belum halal. Kalau sudah halal bawa. Nanti niatnya mau baik, tahu-tahu malah nambah dosa. Insyaallah ya, itu ya. Nah, semoga Allah ridho kepada kita semua.
dan terus istiqomah insyaallah. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan nanti semuanya ada rezeki bisa beli sound yang baik. Amin. Supaya yang main nyaman, yang vokal juga nyaman, dan hadirin juga bisa nyaman menikmati suara. Termasuk juga yang live ini nih pun bisa nyaman. Karena terasa ya live dengan alat-alat yang mencukupi ini ternyata memang hasilnya. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah hadirkan orang baik, yang harta yang terbaik untuk bisa memberikan alat-alat yang baik. Dan ini informasi, alhamdulillah hasil daripada kemarin kita syiar sholawat ini kurang lebih sekitar 29 semuanya, 2.900.000. Dan saya sudah nyanyikan main itu ya. Ini insya Allah akan kita berikan sebagian untuk para pemain. Ya, untuk para pemain dan vokal dulu ya. Dan semua inti lah yang sudah berjuang. Bukan berarti ini membayar, bukan, karena emang kalau dibayar mah nggak mungkin terbayar ya, nggak mungkin terbayar. Tapi ini bisyarah ya, gembira. Insya Allah di dunia qabla akhirah. Amin. Di dunia sebelum akhirat tentunya. Bisyarah dari Allah pasti lebih banyak lagi insya Allah. Yakin dengan bekas sholawat pasti Allah mudahkan urusan kita semua. Dan nanti tentunya nanti di akhirat insya Allah akan berikan kebaikan daripada hasil kita bersolawat di dunia ini. Jadi ini masih sedikit, nanti di akhir kita akan membagikan ada nama-nama yang sudah membersamai selama ini. Insya Allah berapa menit nanti dikuranginya, insya Allah untuk sound tetap ada insya Allah. Saya pikir kalau kita beli sound kemudian kok pemainnya nggak disenangkan, nanti malah ini. Jadi kalau ini sudah senangkan dengan sound ini, insya Allah soalnya akan lebih kuat dan akan lebih mudah lagi ya, akan lebih mudah lagi. Dan biasanya nih yang namanya airnya, tempat ini wadah ini kalau udah kosong nanti ada isi lagi. Betul. Ya. Betul. Ada isi lagi. Pak Ito lagi sempat banget. Insyaallah ya. Betul. Jadi nanti di akhir majelis akan dibagikan namanya kemarin hasil daripada bisyarah kita, dan mudah-mudahan Allah hadirkan juga orang-orang baik yang bisa menyisihkan hartanya untuk memenuhi keperluan pembelian sound kita. Jadi makanya saya minta sama Mas Eko itu aja dulu rincikan kira-kira perlu berapa. Nanti insya Allah supaya orang-orang baik tahu keperluan kita berapa ya. Dan supaya orang baik pun bisa menyisihkan harta terbaiknya ya. Nah, takutnya ini berlebihan ya, dan potong ngasih 20 juta kan bingung kita mau lakukan. 20 juta cukup, masih 20 juta cukup, 20 juta kurang ya, Masya Allah kurang ya, 25 ya, Masya Allah kurang, kita besar ya. Insya Allah ya. Berarti kalau ini yang mendengar di online, di TikTok ataupun di Facebook ataupun di ini, insya Allah para malaikat yang hadir ya akan menyampaikan kepada Allah Ta'ala hajat kita. Ternyata 20 juta kurang ya, mungkin sekitar 30-an ya, 30 juta. Insya Allah ya. Insya Allah Allah Maha Kaya, Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasodal Kafi, Wajadnal Kafi, Alhamdulillah. Demikian sedikit penyampaian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita siap akan menyampaikan insya Allah ya. Jangan cukup di sini saja, lanjutkan kepada yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي
فسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti doa. Mananggun. Manunggun bukan sebut. Cuma 200. Tapi itu mana? Oh, dia pun donasi jam. Donasi kan? Ini nama-nama yang pemain dulu ya. Siapa? Anggun. Roni, Bang Roni, boleh ada Bang Roni. Mak 21 aku. Ini ya sedikit Roni ya. Saya belum lihat. Ada. Handi. Mana Handi? Adi kan main dia tadi. Adi ketemu beliau ada di orang ni. Ini mah. Boleh macam tadi. Jufri ada ya? Jufri. Balik kami. Kenapa aneh? Jupri, gap. Jufri. Jupri.